Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjurel. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Gila, di timeline gue rame banget 271 triliun ya. Ada apaan gitu loh 271 triliun gitu loh. Aduh, ada-ada aja ya. Ya gue pengen bahas aja kali ya kali ini. Dan apa yang ada dalam pikiran kalian kalau misalnya kalian punya duit sebanyak itu gitu loh di istana kalian. Gila istana lo, karena duitnya segepok sebanyak itu gitu loh. Lautan ya bahkan gitu loh ya. Sebagai fans MotoGP, apa yang bakal kalian lakuin? Dengan kebutuhan ini itu kategori segala macam mungkin udah ya, tapi kalau misalnya udah fanatik sama MotoGP pasti ada di benak kalian tuh pengen ngelakuin sesuatu di MotoGP dengan duit sebegitu banyaknya. Buat apa aja sih itu duit? Ya aduh, mati nih gue lama-lama nih, mudah-mudahan sih nggak direjam nih gue nih abis ini nih. Yang pertama tuh bikin sekolah balap. Ini yang paling utama dan paling mendasar atau bahkan fondasi awalnya kalau misalnya lu punya duit sebanyak itu untuk terjun langsung ke MotoGP ya. Dengan adanya sekolah balap itu kita bisa nerbitin para bibit-bibit muda yang punya bakat atau hobi untuk jadi pembalap di masa depan. Dan bukan nggak mungkin gitu loh tiba-tiba ada sekolah balap yang kita tiba-tiba tuh kedatangan agen atau para pembalap, bahkan ya kan kayak Quartararo tiba-tiba bisa datang, atau bahkan Pecco bisa datang gitu loh, atau pencari bakat mungkin yang biar bisa bina pembalap atau rekrut gitu loh dari kita agar bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mungkin biar langkah ke depannya ya kan, kalau ada duitnya ya, kalau ada gitu loh, ada tapi ya begitu melek mimpi gitu. Next. Yang kedua tuh bangun sirkuit. Ini yang mungkin bakal lu lakuin kalau misalnya lu punya duit sebanyak itu. Sirkuit jadi salah satu faktor utama kalau lu mau lihat balapan MotoGP gitu loh, atau bahkan balapan yang lain mungkin. Dan lokasinya juga yang dipilih harus sesuai sama standar yang udah ditetapin sama FIM. Ini standar pembentukan sirkuitnya segala macam ya. Kalau lokasi sih ya elah, lu mau dicondet, ya elah, cuk, sungai semua. Sungai Ciliwung, aduh kacau, jangan di situ. Yang penting tuh lokasinya strategis lah, seenggaknya di luar Jakarta deh. Di luar Jakarta oke. Di luar Jakarta atau ya NTB, Nusa Tenggara Timur, wilayah timur, wilayah tengah masih oke. Kayak gitu-gitu. Kayak 3 tahun ini kan kita punya Mandalika nih yang gelar MotoGP dari tahun 2022, bahkan bisa dibilang sukses gitu loh, dan seru juga buat ditonton di MotoGP. Bukan cuma MotoGP aja, bahkan ada Superbike. Dan mungkin nih ya, mungkin kalau misalnya lu punya duit sebanyak itu, mungkin bisa bangun sekitar 10 sampai 20 sirkuit kali ya gitu menurut gua. Ya asal nggak Oh, kaget. Kaget. dan yang pasti fasilitas sirkuit apa segala macem gitu kan, yang pasti ada standar yang harus tinggi lah, karena lu gelar ajang balap MotoGP gitu loh ya kan. Kalau nggak ya syukur-syukur ya F1 gitu. Duh, mulai ngeri nih pembahasannya nih. Next. Bikin tim MotoGP ini nih jadi salah satu pilihan yang wah gitu loh, karena nggak afdol kalau lu misalkan punya sekolah balap ya kan, kayak yang tadi gue sebut di pertama gitu, tapi lu pengen terjun langsung ke MotoGP sebagai tim bosnya MotoGP. Wah gila, tim bos tim MotoGP gitu loh. Bikin tim bisa sih ya, syukur-syukur bukan cuman kelas MotoGP aja gitu loh ya kan, tapi juga kelas yang kecil-kecilnya kayak Moto3, terus habis itu Moto2. Wah udah pasti Mario sama Veda udah auto promosi gitu loh. Pasti kalau ada orang Indo yang bisa bikin tim di MotoGP. Kita bisa ambil contoh di MotoGP itu ada timnya Valentino Rossi, mulai dari yang kelas ringan yakni Sky VR46 Racing Team itu, wah udah membludak kayak pantau lah, murid-muridnya banyak sampai sekarang sisa cuma 5, bahkan 5 apa 4 ya gue lupa. Bahkan diperluas gitu loh di Moto2 sampai 2021, terus berlanjut naik ke kelas MotoGP di tahun 2022, karena mereka fokusnya di MotoGP dari tahun 2022 gitu loh. 2023 sama Moni yang sekarang patut bangga loh, karena VR46 sekarang masuk ke Indonesia karena jadi sponsor utama di tim MotoGP nya loh, dengan nama VR46 Pertamina Enduro Racing Team. Waduh ya, kalau duit sebegitu banyak ya tinggal merem aja anjir. Bikin timnya, asal ngelolain timnya juga bener gitu loh, nggak geradakan kayak yang di Moto2 nya ya. Sekarang tim Moto2 nya yang
Yang Indonesia aduh nggak dah, jangan dah. Pertamina sih Pertamina, tapi ya aduh. Dan bukan nggak mungkin gitu loh kalau duit sebegitu banyaknya tim MotoGP nggak ngelirik pembalap papan atas dunia gitu loh. Yang pasti dilirik juga lah, kayak Mark Martin atau bahkan Fabio Quartararo gitu loh. Siapa tahu ya kan. Next. Ini kalau gue bahas terlalu jauh soal masalah kayak gini-gini, ntar repot nih gue di ujung-ujungnya nih. Mending yang paling dasarnya aja deh, yang bener-bener no lab banget kalau emang lu pengen biar bisa nikmatin balap-balapan gini. Beli PC spek dewa. Ini mah lu bikin warnet plus simulator segala macam juga bisa ini. Dan game-game yang lu install ini biasanya juga nggak jauh-jauh dari game balap. Ya kayak game MotoGP, Superbike, Need for Speed. Kalaupun simulator itu mungkin kayak Assetto Corsa, terus Gran Turismo. Belum lagi Formula One. Itu udah wah banget gitu loh. Ini dibikin warnet pun gue jamin pada doyan gitu loh, game simulator, game-game casual kayak game-game yang biasa dimainin di warnet gitu loh, pasti udah betah lama-lama. Ya di warnet yang paling lu bangun itu 200 set lah plus 10 simulator, itu udah gokil anjir. Udah gokil gila, dan semua perangkatnya tuh PC-nya pasti yang series terbaru gitu loh, kayak RTX 4090, belum lagi yang Intel Core berapa serinya segala macam, 40-50 juta lah, kali 200 tuh berapa tuh, hitung-hitung aja sendiri tuh. Ya belum biaya listrik ya kan, segala macam, biaya sewa ruko misalkan ya kan, lu mau sewa ruko, waduh udah banyak lah. Belum kayak cemilan-cemilan, wah udah kayak bikin kafe juga bisa, kafe warnet gitu, pecah-pecah. Itu udah dasarnya nolep, lu mau bisnis di situ juga bisa. Wah gokil. Ya sebenarnya masih banyak sih kalau misalnya lu punya duit sebanyak itu. Gue pengen ngejelasin dengan panjang lebar, cuman kalau gue ngejelasinnya kepanjangan ntar ngeri kelepasan pak, kelepasannya nggak kira-kira gitu, ntar tiba-tiba ngilang gue. Ya aduh ngeri nih itu. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada salah dikoreksi. See ya, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.